Saya nggak apa-apa Dewi. Saya cuma butuh istirahat sebentar di rumah, nanti juga sembuh. Sabar ya Pak ya. Tahan. Ini kita sebentar lagi sampai rumah. Akhirnya apa yang aku rencanain gak sia-sia. Ini yang aku inginkan dari dulu. Bisa dekat dan dapat perhatian dari Dewi. Kalau lagi sakit begini, saya jadi iri sama Mas Raffi. Kenapa memangnya Pak? Enak jadi Mas Raffi. Di saat sakit, terbaring di rumah sakit, ada orang yang mendampingi dia selalu. Sedangkan saya udah gak ingat berapa tahun lamanya saya sendirian, gak punya pendamping, gak punya siapa-siapa. Pak Yuda nggak boleh ngomong kayak gitu. Kan masih banyak yang sayang dan mengasihi Pak Yuda. Ada Indah, Ilham, Pak Jarwo. Ya, tapi tetaplah namanya manusia hidup, apalagi laki-laki seperti saya, kan butuh pendamping hidup juga. Dan menurut saya saat ini yang tepat jadi pendamping hidup saya kamu. Makasih ya Mas, udah ngajak aku makan di sini, terus bolehin aku pesen makanan yang banyak buat dibawa pulang. Sama-sama. Oh iya, anak kamu sama Yuda mana ya? Akila lagi di rumah Mas Dani. Kemarin-kemarin sedih sama aku. Mas, aku boleh minta sesuatu nggak? Apa lagi? Aku boleh nggak tinggal di rumah kamu? Soalnya aku tuh nggak betah banget tinggal di rumah kontrakan yang sekarang, sempit banget. Kasian Akila, nggak baik buat dia tinggal di tempat kayak begitu. Tapi itu nggak mungkin, Lisa. Kita ini kan udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Lagian juga, aku udah lama nggak nempatin rumah itu. Terus aku gimana dong? Aku minta maaf ya. Tapi kayaknya aku nggak bisa ikut campur dalam urusan pribadi kamu lagi. Kalau gitu sekarang aku permisi. Aku masih ada keperluan lain. Maaf Pak, tolong ditandatangan. Duh, gimana dong? Aku kan nggak punya duit. Makasih. Aku lagi butuh banget nih duit. Cuma Mas Radit yang bisa bantuin aku. Mas, aku lupa bawa dompet. Aku nggak tahu pulangnya gimana. Kamu bisa bantuin aku nggak? Kamu perlu apa lagi sih? Aku nggak bawa uang cash banyak, Lisa. Gini aja deh. Terus terang aku belum sempat kemana-mana di Jakarta. Aku juga belum ke money changer. Aku cuma punya uang euro. Ya udah nggak apa-apa, ntar aku tukar aja. Nih, kamu ambil aja semuanya. Makasih ya Mas. Aku duluan ya.
rendah lo. Makanya main jangan jauh-jauh. Nggak mau ke dokter aja, Pak. Tadi saya udah tawarin juga sih untuk dokter periksa Pak Jarwo. Tapi Pak Yudanya nggak mau. Katanya mau istirahat aja di rumah. Bandel dia mah. Ya, terus gimana nih kejadian bisa tiba-tiba pusing begitu? Iya, jadi tadi Pak Yuda nolongin saya waktu saya mau dicopet. Terus nggak sengaja Pak Yuda malah kepukul. Mungkin dari situ pusingnya ya, Pak. Oh gitu ya. Ya udah saya ambil minyak kayu putih dulu ya. Ibu mau minum apa? Nggak usah, Mbak. Saya mau langsung pulang kok. Wi, kok buru-buru pulang? Sini, duduk sini aja dulu. Nggak usah, Pak. Uni Mida takutnya khawatir nyariin saya. Saya anterin kamu ya? Loh, Pak Yuda masih pusing kan? Enggak, saya anterin kamu. Kan ketahuan loh. Ketahuan apa sih? Itu ketahuan apa? Maksud saya, bentar. Maksud saya, paling saya butuh rebahan sebentar. Setelah badan saya enakan, nggak pusing lagi, saya akan antarin kamu. Karena saya nggak mungkin kan membiarkan kamu jalan sendirian. Tapi kan saya sudah biasa sendiri, Pak. Jadi nggak apa-apa biar saya pulang aja. Tapi, kalau saya udah sehat, saya boleh nemuin kamu lagi kan? Untuk apa ya, Pak? Kok untuk apa? Kan mau nemenin kamu. Ya nganterin kamu, nganterin surat-surat lamaran itu kemana aja. Atau kamu ingin jenguk Mas Raffi di rumah sakit juga kan saya bisa nganterin. Yang penting kamu nggak jalan sendirian, saya akan nemenin kamu. Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Dianterin Jarwo ya. Wah, ya, anterin lo. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Pak Jarwo. Saya naik angkot aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Semakin lama, Dewi itu akan menerima gue. Tapi ini sih gue feeling nggak lama lagi. Dia bisa menerima cinta gue dan langsung cerep. Yakin? Yakin. Gue juga yakin. Ya kan? Masih lama sekali Dewi nerima lu. Den Gilang makan dikit ya. Atau kalau Den Gilang nggak makan sakit loh. Nanti aja, Mpok. Oh iya, Poleli tahu. Den Gilang kan punya makanan kesukaan yang waktu itu Bu Rianti selalu masakin. Aduh, apa ya namanya? Yang dipakein saus, terus atasnya diparutin keju gitu. Semurgeti. Iya, semurgeti. Maksudnya spaghetti, Pok. Apa, Bu? Spaghetti. Oh iya itu, spaghetti. Apa salah tuh Poleli. Poleli bikinin dulu ya, biar Den Gilang semangat makannya ya. Bikin spaghetti. Iya, spaghetti ya. Gilang nggak mau, Pok. Gilang nggak mau kalau nggak dibikinin Mama. Gilang yang sabar ya, Gilang. Ilham tahu Gilang itu pasti sedih karena kehilangan Tante Rianti. Kak Ilham, Gilang sayang banget ke Ilham sama Mama. Gilang maunya sama Mama terus. Gilang nggak mau kehilangan Mama. Ilham tahu Gilang itu sedih karena kehilangan Tante Rianti. Ilham tahu. Ilham juga tahu perasaan Gilang gimana. Karena Ilham juga udah kehilangan ibu Ilham. Tapi kita harus ikhlas, Gilang.
Walaupun memang berat. Tapi kita harus terus berusaha untuk ikhlasin semua ini. Karena ini semua kehendak Allah. Gimana caranya supaya Gilang bisa ikhlas Kak Ilham? Caranya kita harus berdoa sama Allah. Dengan kita berdoa, pasti kesedihan kita akan hilang. Dan Tante Rianti senang di sana. Ya Gilang, Gilang yang sabar. Aku juga harus bisa ikhlas. Hubungan aku dengan Mas Riko udah gak baik. Daripada diantara kita saling menyakiti, lebih baik aku bercerai dengan Mas Riko. Dan aku akan berjuang demi anakku. Aku pikir hari ini aku akan dapat kerjaan. Ternyata kejadiannya malah kayak gini. Tapi apapun yang terjadi, aku nggak boleh nyerah sampai di sini. Aku harus cari kerjaan di tempat lain. Aku pasti bisa. Astagfirullah. Ibu? Bu? Ya Allah. Ibu nggak apa-apa? Biar saya bantu, Bu. Ibu kenapa sih? Tadi saya ditabrak sama segerombolan orang, Pak. Astagfirullah. Ibu! Bu! Bu sadar, Bu.